Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran mubarakan fihi amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih berada di kawasan Kabupaten Majalengka, yaitu di mana di Desa Pajajar, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, sahabat. Baik sahabat, untuk menyambung dari situs keramat Prabu Siliwangi yang ada di Desa Pajajar ini, jadi ada sebenarnya sih ada aturan yang harus dilakukan oleh para pengunjung ataupun para peziarah yang ingin masuk ke atas ataupun yang ingin menuju lokasi di situs keramat Prabu Siliwangi untuk bertawasul ataupun berdoa. Nah, di mana ketika kita akan masuk sebenarnya ada aturannya adalah untuk mensucikan diri sendiri. Maksudnya adalah kita mensucikan badan kita, jiwa kita, raga kita dari segala hal, mungkin dari hati yang kita banyak yang bersuudzon ataupun yang lainnya. Nah, ini seharusnya yang harus dilakukan oleh para pengunjung atau para peziarah adalah mandi terlebih dahulu sebelum naik ke atas, sahabat. Nah, kami sudah bersama narasumber kita yang akan menuntun kita di mana apa saja yang harus dilakukan oleh para pengunjung sebelum naik ke atas, sahabat. Ini Pak, sebelum menuju ke lokasi situs keramat yang Prabu Siliwangi, kira-kira apa saja yang harus dilakukan oleh para pengunjung, Pak? Baik pemirsa, untuk para penziarah tentunya yang mau ke Prabu Siliwangi memang ada aturan tertentu, walaupun tidak dikhususkan. Ini kan tidak semua orang tahu dan tidak dipublikasikan, hanya orang-orang tertentu saja yang mau punya niat ya. Terutama sebelum beranjak ke Patilasan Prabu Siliwangi atau dulunya kerajaan sempat dijadikan kerajaan Prabu Siliwangi, apapun itu kalau yang namanya menghadap raja, badan harus bersih dulu, harus bugar dulu, dan tidak ada kotoran, baik itu kotoran lahir maupun kotoran batin, terutama ada di badan kita dan di raga kita yang berkaitan dengan ada roh jahat atau yang bersifatnya negatif ada di badan kita, ataupun dari perbuatan kita, tingkah laku kita, dan ada pun juga kerjaan orang lain yang terhadap diri kita yang ada di badan kita, memang harus disucikan dulu. Pembersihan badan kita ya itu dilakukan di tempatnya ini. Di sini ada tempat yang namanya di sini ada muara. Di sini adalah namanya muara, di sini muara Cimareme. Nah, di muara Cimareme ini nanti semua kotoran kita nanti dimandikan di sebelah sini. Boleh coba kita lihat, Kita liput dulu. kita liput dulu ya. Ini di tempat ini namanya Muara Cimareme. Ini untuk mensucikan diri, membersihkan diri sebelum naik ke atas. Dan ada di sini tempat semua kotoran kita, baik dari ucapan orang lain atau ucapan kita, atau barangkali saja ada doa orang lain yang masuk, doa jelek terhadap diri kita yang bersifatnya negatif, bisa dibersihkan di sini dulu. Ini muara, kalau bahasa Jawanya banyu tarung. Nah, nanti dilepaskan dulu di sini. Setelahnya di sini semua kotoran kita lepas yang ada menempel di badan kita, terutama yang tidak dilihat oleh mata lahir. Itu nanti setelah dari sini pindah ke Sumur Kejayaan. Nanti di situ ada di Sumur Kejayaan. Nah, setelahnya dari Sumur Kejayaan nanti ada satu lagi, itu bisa di patilasannya Prabu Siliwangi di atas itu ada mata air yang sangat besar sekali, ataupun di Balong Ciwiru. Itu ada ikan keramat yang dikeramatkan pada saat berdirinya kerajaan Prabu Siliwangi di sini. Baik, nanti kita setelahnya dari sini itu Muara Cimareme lepas, nanti pindah ke tempatnya itu satu lagi yang di sini itu Sumur Kejayaan. Nah, itu nanti setelahnya dijayakan dulu, nanti disempurnakan di atas. Baik, coba kita setelahnya ini selesai dari tempat ini, dari muara ini, pindah ke sana.
Silakan. Baik sahabat, dimanapun berada, tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita berkaitan dengan pemandian pertama sebelum kita masuk ke sumur apa Pak? Ya, sumur kejayaan. Kejayaan. Ini biasanya orang mandi di sini biasanya pakai pakaian sendiri atau ada salin Pak? Bisa pakaian sendiri, bisa pakai salin. Ini di sini sudah disiapkan. Sarungnya udah siapan untuk, karena di sini warga di sini pun juga masih dipakai. Terutama untuk warga sini, warga desa Pajajar dan warga desa Indrakila tetap memakai air ini untuk mandi. Gitu. Karena salah satunya ini adalah tempat kerabat. Jadi baik sahabat, barangkali sahabat ingin berkunjung ke sini, ingin mandi bingung tidak bawa salin, jangan khawatir sahabat, sudah disiapkan. Gitu. Jadi misalkan mau mandi itu pakai salinan di sini, kemudian nanti pakai baju lagi ataupun baju kita yang tadi buat salinan. Oke Pak, langsung saja kita menuju ke sumur Kejayaan. Pause aja. Nggak kena ini ya, kita nggak sebelah sini Pak, biar nggak kena. Iya. Baik sahabat, alhamdulillah kita yang kedua sudah masuk pada lokasi sumur Kejayaan, ataupun setelah kita mandi di sana di Sungai Muara Pak? Iya, Muara. Nah, Muara, kemudian pensucian yang kedua adalah di sumur Kejayaan. Nah, ini lokasinya adalah berdekatan sih, alias tidak jauh dari lokasi yang pertama sahabat. Oke Pak, mana saya bisa ditunjukkan di mana sumur Kejayaan itu menggabungkan? Baik, setelahnya mandi di Muara Mareme itu pembersihan yang namanya pensucian diri. Nanti setelahnya bersih, gitu, kita masuk di sumur Kejayaan. Boleh nanti kita lihat ke bawah, ini sumurnya. Masuk. Memang sangat sempit sekali tempatnya. Ini tempatnya ini. Boleh di set. Ini sumur Kejayaan. Airnya memang beda dari yang lain, rasanya juga beda dari yang lain karena ini adalah sumur Kejayaan. Jadi setelahnya lepas di sini di Muara Mareme, nanti mandi di sumur Kejayaan. Ini sumber mata airnya, silakan bisa. Airnya sangat jernih sekali dan hujan apapun itu tidak pernah kering. Silakan. Oke sahabat, tadi kita sudah masuk ke dalam lokasi di mana sumur Kejayaan itu. Ternyata ya lokasinya sih sempit, tapi emang walaupun di situ terlihat kecil tapi mata airnya tidak pernah tidak pernah habis ataupun tidak pernah kering, walaupun kondisinya adalah lagi musim kemarau. Iya. Itu kelebihan dari sumur Kejayaan di sini. Oke baik, kemudian apa lagi Pak selain setelah ini? Setelah tahapan pertama itu pelepasan yang ada di badan kita dilepaskan dulu di Muara Mareme ya, si Mareme di sini. Nah, setelah itu pensucian yang kedua itu di sumur Kejayaan. Nah, ini yang ketiga itu di atas di sumber mata air. Nah, nanti setelahnya di sumber mata air nanti masuk disempurnakan di dalam pilasannya itu, pusernya itu. Baik sih, dimanapun berada sahabat, terakhir ataupun yang ketiga nanti kita akan menuju lokasi di mana di apa nih Pak? Di Patilasan Prabu Siliwangi. Patilasan Prabu Siliwangi, di mana di sana juga kita masuk pada lokasi Palung Biru. Palung Biru. Nah, sebelum kita masuk pada lokasi petilasan yang Prabu Siliwangi. Oke sahabat, kita ikuti bersama kembali, kita menuju ke lokasi di mana di lokasi Palung Biru sahabat. Oke Pak. Nanti ngecatnya di balon asli ini 17.
Awas hati-hati kejeblos. Banyak orang yang di situ Nggak tahu ya Pak. tahu. Kejeblos, ini bukan satu orang. Langsung apa ya, mau yang di kolamnya apa yang di Kalau ini kolam umum. airnya? Ya di kolam juga ya mata air kan. Iya. Apa gimana runtutannya Pak? Kalau runtutannya si awalnya ke atas. Oh, jauh. Ya. Jadi langsung ke atas Kalau aja kan? di kolam nggak apa-apa sekalian sama itunya jadi satu itu. Ya, nggak apa-apa ya. Di situ aja lah. Iya, Ya gitu aja. biar nggak ke atas lagi Iya, dan dari nggak satu apa-apa. naik ke itu. Gitu. Namun ini kolam iwak sih begini ya. Namun ini dua kolam iwak asli. Ya paten ini kita. Wes di anu di paus. Wah, itu Motirnya jumping bahaya ya. Ya kayak jumping ya. ya belum gas ini. Hari balik mana sih beli mungkin paling Malik. Jelaskan Pak. Baik, pemirsa, saya akan memberikan penjelasan tentang balong Cibiru ya. Yang tadi prosesi perjalanan orang penjara kalau ketika orang punya niat yang mau ziarah ke sini atau membersihkan diri supaya niatnya dikabulkan lebih sempurna lagi, itu memang harus ada aturan yang diikuti di sini kata neneknya. Memang tadi harus dilepaskan dulu dari segala kotoran, baik kotoran lahir maupun kotoran goib ya yang ada di badan kita, dibersihkan di muara di situ. Nah, ataupun banyu tarung kalau bahasa Jawanya. Dan setelah dari situ masuk ke Sumur Kejayaan. Nah, dari Sumur Kejayaan beralih ke sini nih yang terakhir ini di Balong Wiru. Di sini ada ikan yang dikeramatkan, dan ikan ini ikan yang dikeramatkan pada saat patilasan Prabu Siliwangi, atau ikan di sini ikan yang sangat bersejarah sebenarnya. Ya makanya di sini ketika orang mandi di sini bisa aja kalau situasi badannya mampu bisa keliling di kolam ini semampu kita. Jadi ikannya bisa mengikuti kita gitu, Ya, arah ikan kita bisa mengikuti arah kita tergantung aura dan badan kita. Tetapi kalau mau mensucikan diri ini lebih bersih, itu dilakukannya malam. Di malam hari, semua dilakukan di malam hari. Bukan di siang Sebelumnya hari, gitu. ya bukan di siang hari. Nah, boleh saja di siang hari nggak masalah, tapi kalau mau pensucian diri sebelum masuk ke Prabu Siliwangi gitu, ini dibersihkan dulu. Ini yang terakhir di sini. Terakhir baru selesai dari sini masuk ke makomnya Prabu Siliwangi. Nanti itu di situ disempurnakan supaya niatnya cepat. Gitu. Ya cepat dikabulkan. Karena ya alhamdulillah ini banyak pengunjung yang berjubel, bukan ratusan, udah ribuan datang ke sini
ya baik dari kalangan artis dan pejabat tentunya, gitu, termasuk pejabat negara barangkali, karena pada saat dulu Presiden Soekarno pada saat ya pernah singgah di sini dan punya kenang-kenangan yaitu nanam bambu di sini. Nah, nanam bambu itu ditanam oleh Presiden Soekarno itu pada saat zaman dulu. Nah, makanya dari mengupas sejarah Prabu Siliwangi terutama yang ada di Desa Pajajar, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Nah, itu penjelasan ketika mau masuk Tatanen, yang mau masuk ke Prabu Siliwangi memang ada aturan sendiri dan ada adat tersendiri gitu ya, memang itu harus ikuti. Dan ketika kalau mau sempurna ya memang harus dipandu nanti sama kuncen di sini gitu untuk membuka kuncinya gitu. Silahkan. Oke, baik, tadi penjelasan sangat bagus sekali ataupun buat kita semuanya sebagai pemahaman ataupun biar tahu ketika akan menuju ataupun kita berziarah di makam Prabu Siliwangi yang ada di Kabupaten Majalengka. Baik sahabat, yang terakhir adalah masuk pada lokasi di mana di situs keramat Prabu Siliwangi untuk apa Pak tadi terakhir? Ya, untuk disempurnakan. Untuk itu disempurnakan. Di pusar Prabu Siliwangi. Setelah kita tadi mandi pertama, kemudian kedua, dan yang terakhir di mandi nanti di Balong Cibiru ataupun Balong Biru yang dikenalnya apa ya? Iya. Terus kemudian nanti kita naik. Oke, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke sana untuk menuju ke petilasan ataupun ke makam Prabu Siliwangi di atas sana. Baik sahabat, alhamdulillah kita sudah masuk pada kawasan di situs keramat Prabu Siliwangi. Setelah kita tadi dari bawah, dari pensucian pertama di Muara, kemudian masuk ke Sumur Kejayaan, dan yang terakhir adalah kita nanti dimandikan pada Balong Cibiru. Nah, di mana lokasi di sini ataupun di situs keramat ini adalah yang terakhir apa ya? Yaitu untuk penyempurnaan dari ritual pertama sebelum kita masuk ke lokasi di situs keramat Prabu Siliwangi. Mana Pak? Baik, pemirsa, ini adalah petilasan Prabu Siliwangi, makamnya Prabu Siliwangi. Ini adalah season yang terakhir untuk penyempurnaan. Mari masuk ke dalam dulu biar kita lihat. Oke sahabat, kita coba masuk ke dalam di mana di petilasan yang Prabu Siliwangi yang ada di kawasan Desa Pajajaran. Oke sahabat, dimanapun berada, ini adalah dimana petilasan. Jadi petilasan itu bisa dikatakan kalau peninggalan adalah sebuah tempat ataupun sebuah benda. Nah, namun ini adalah kalau petilasan adalah sebagai tapakan lah. Ya mungkin dahulu pernah disinggahi atau mungkin dahulu pernah bertapanya yang Prabu Siliwangi yang ada di kawasan Kabupaten Majalengka ini sahabat. Baik, pemirsa, tadi melalui proses ya sebelumnya nyampe di petilasan ini, tempatnya petilasannya Prabu Siliwangi ya, tentunya posisinya di atas bukit ya, di atas bukit, dan tadi melewati memang prosesnya
kalau mau sempurna memang harus seperti itu. Jadi ada tatanen, ada aturan yang harus dipakai, yaitu sebelum naik nih yang namanya datang ke orang tua atau datang ke raja atau datang ke tokoh, ya, mandi dulu di bawah, itu dibersihkan dulu dari segala kotoran, itu dimuara kotoran yang bersifatnya auranya negatif itu dilepaskan yang negatifnya, terus masuk ke season yang kedua itu masuk sumur kejayaan, dan setelahnya dijayakan di situ, dibersihkan kembali di balong biru. Kebetulan setelahnya dari situ barulah masuk ke sini untuk disempurnakan. Di sini tempat memohon untuk meminta kesampulit sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita doakan sama Eyang Prabu Siliwangi supaya bila mana ada kesalahan ini kita mendoakannya, dan kita tetap memohon sama Gusti Allah. Baik sahabat, alhamdulillah kita masuk kepada pemandian yang ketiga, ataupun setelah kita tadi menuju ke sumur kejayaan. Ini prosesi yang ketiga sebelum kita naik ke atas ataupun menuju lokasi ke situs keramat yang baik sahabat, dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah jalan-jalan alias kita sudah menunjukkan tempat-tempat di mana ketika akan masuk pada lokasi situs keramat ini kita dibersihkan terlebih dahulu. Tadi sudah dijelaskan secara langsung, secara jelas bahwasanya intinya adalah ketika kita akan ke sini adalah harus dibersihkan ataupun disucikan dulu, dan utamanya adalah biasanya malam hari apa ya? Ya, di malam hari. Nah, di malam hari. Oke Pak, terima kasih sudah bergabung dengan kami Pak. Mudah-mudahan untuk semuanya, baik yang belum tahu ataupun yang sekiranya akan berkunjung sini, nah ini adalah sebagai pelajaran buat kita semuanya. Jadi ini sebagai aturan ataupun sebagai tata tertib lah dikatakannya Pak ya, sebelum kesini ada aturan atau tata kramanya yang harus ditempuh melalui ritual yang tadi sudah kami jelaskan ataupun yang tadi sudah kami. Terima kasih yang sudah menonton channel YouTube saya, dan terima kasih bagi semuanya yang sudah subscribe, dan bagi semuanya yang belum subscribe silahkan subscribe. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira, wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pengunjung yang mau berziarah datang ke Patilasan Prabu Siliwangi dan